Ada sukacita, amin, pagi hari ini. Haleluya, ya kita boleh bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kita boleh ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Jadi mari pada pagi hari ini kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Saya akan bacakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk boleh memberkati kita di awal ibadah ini. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16, karena itu marilah kita melalui Yesus senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau bawa pujian penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita datang dengan sepenuh hati, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari sama-sama kita satukan hati, kita mau serahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang menyertai sepanjang kehidupan kami sampai detik ini. Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan dari tempat kami berada sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Biar Roh Kudus tetap memberkati kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan melingkupi kehidupan kami sekalian. Dimanapun kami berada Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Berkati mereka, sertai dalam perjalanan hingga tiba di tempat ini penuh penyertaan yang daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Mari bekerjalah ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Lebih sungguh lagi kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, kita masuk tahta sucinya.
Mari puji, amin, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh lagi kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ini saatnya berdiri di altar-Nya. Amin Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari bersama katakan, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Amin Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Lebih lagi katakan, kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat. Amin. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Amin. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Lebih sungguh lagi katakan, kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Haleluya. Mari puji, puji Yesus, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat
syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Bapa yang ajaib. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau yang layak terima pujian. Hanya Yesus yang ajaib. Haleluya, hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah ya Roh Kudus. Lawatan-Mu memenuhi kami, lawatan-Mu penuhi hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang kudus, Engkau Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mulia, hanya Kau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi nama-Mu, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya lebih sungguh lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat kudus-Mu memenuhi kami Tuhan. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Dengan segenap hati, mari bersama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama mengangkat tangan, katakan hadirat-Mu memenuhi. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak. Mari dengan sepenuh hati rasakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami sekalian Tuhan. Hadirat kudus, amin, amin. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami merasakan hadirat Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami mau siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Yang di online shalom. Ada sukacita amin Bapak Ibu. Mari salam samping kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan bersama-sama. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dari awal katakan Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Miliki kuasa besar, Dia besar. Dan sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari bersama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia. Kita puji Dia. Amin. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Mari dari awal kita ulangi pujian kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup
puji Dia, marilah kita, amin. Marilah kita sembah Dia, oh haleluya, besarkan namanya, oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya, oh haleluya, besarkan namanya. Masih tetap kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau ganti pujian, kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia, kemurahannya. Kemurahan tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Dari awal katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Lebih sungguh lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah, sebab kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Mari bersama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Lebih lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa. Tuhan yang kuasa, amin. Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ini yang menjadi pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di hadapan Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan news. Shalom
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Clara akan membawakan Ephphatha News untuk minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephphatha pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo guys, kami mengundang sobat-sobat muda untuk mengikuti kegiatan Ephphatha Youth Community yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa join ya guys. See you! Halo, untuk Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk membawa anak cucu untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Sydney. Untuk retret GBI Ephphatha, pendaftaran akan segera ditutup. Bagi yang belum terdaftar, dihimbau untuk segera mendaftar. Untuk semua jemaat GBI Ephphatha yang telah lama setia, biaya akan ditanggung oleh gereja. Akan banyak aktivitas menarik selama retret. Ayo buruan, jangan sampai ketinggalan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Saya Clara, sekian Ephphatha News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita naikkan syafaat buat bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Kita akan membaca 1 Timotius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyafaat, kami mau berdoa bagi 7 benua. Bapa, kami tahu Bapa, Engkaulah pemilik negara yang ada di muka bumi ini. Kami mau bersyafaat bagi negara-negara yang ada di 7 benua. Bapa, kami mau membawa kepemimpinan bagi kepala-kepala negara yang ada di 7 benua. Biarlah Engkau curahkan hujan pertobatan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga roh penginjilan boleh terjadi besar-besaran di setiap negara-negara yang ada di 7 benua. Bapa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang punya otoritas atas bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Selanjutnya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia di mana kami berpijak. Bapa, saat ini
Engkau sudah mempercayai kepala negara yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak, kami percaya Presiden yang sudah terpilih, yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia, kami percaya Engkau juga yang Engkau juga yang sudah mempercayai sehingga Presiden Prabowo Subianto boleh memimpin, boleh dipercayakan. Bukan saja masyarakat Indonesia yang mempercayai, tapi kami percaya bahwa Presiden Prabowo adalah yang terbaik menurut Engkau Bapa. Dan kami mau menyerahkan kepemimpinan Prabowo ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Berikanlah roh yang takut akan Engkau Yesus. Dialah di dalam kepemimpinannya, dia boleh dapat memimpin rakyat Indonesia dengan hikmat, kebijaksanaan, dan terlebih lagi yang takut akan Engkau Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh parlemen yang ada di Indonesia, baik yang tertinggi, gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, sampai kepada RT RW, semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Bapa. Engkau memberkati. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan untuk setiap pemimpin kami yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Bapa, biarlah Indonesia ini boleh menjadi negara yang makmur di dalam segala aspek kehidupan, terutama untuk roda perekonomian. Biarlah tidak ada lagi kemiskinan dan semua anak-anak Indonesia dapat sekolah, dapat mengikuti pendidikan sampai kepada jenjang perkuliahan dengan biaya yang terjangkau ya Bapa. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan sudah atur dan semuanya indah pada waktunya bagi negara Indonesia Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia, tapi kami mau membaca Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, biarlah bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa Australia. Kami mau berdoa bagi Perdana Menteri Anthony Albanese dan seluruh yang memerintah di negara Australia. Tuhan, Engkau memberikan roh hikmat bijaksana. Biarlah negara Australia boleh menjadi negara yang diberkati untuk bangsa-bangsa lain ya Bapa. Terutama di negara Australia ada kota Sydney, di mana kota Sydney ada gereja Ephata di sana ya Bapa. Kami percaya bahwa kota Sydney akan menjadi kota yang diberkati Tuhan melalui gereja Ephata yang sedang bertumbuh, yang sedang Engkau pakai di sana ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa buat gembala sidang kami gereja Ephata. Bapa Pendeta Jimmy, Engkau memberkati pengembalaannya ya Bapa. Tambahkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan yang lebih dan lebih lagi ya Bapa. Engkau juga memberkati pekerjaannya di bidang sekuler. Engkau menjadikan jalan karirnya semakin naik dan tidak akan pernah turun Bapa dalam kerjaan surga. Kesehatan Engkau berikan, Engkau lindungi. Juga Ibu Gembala Pendeta Muda Neni Bapa, juga Engkau memberkati pelayanannya, pengembalaannya ya Bapa untuk gereja Ephata baik yang ada di Sydney maupun yang ada di Indonesia. Engkau memberkati juga pekerjaannya di dunia sekuler ya Bapa. Engkau tambahkan
berkat buat Ibu Gembala ya Bapa. Biarlah dengan tangannya Bapa Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat rohani, berkat semua berkat ya Bapa untuk jemaat Ephata baik yang ada di Sydney maupun yang ada di kota yang ada di Indonesia. Bapak, kami juga mau menyerahkan anak Rafael juga ke dalam penyertaan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati setiap apa yang dia kerjakan. Tuhan, Engkau membuat studinya berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan pekerjaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga melindungi kesehatannya ya Bapak. Juga kami mau membawa doa bagi para pembantu pendeta yang Engkau percayakan untuk melayani Ephata. Pastor Pipi, Pastor Teki, Pastor Yuli, Pastor Hadi, semuanya Engkau memberkati ya Bapak. Juga Ibu Reni, Pak Roni, semuanya Engkau memberkati Ibu Reni ya Bapak. Engkau pakai Ibu Reni dengan heran dan lebih heran lagi di dalam memimpin anak-anak Sunday School ya Bapak. Engkau memberkati pekerjaan Pak Roni. Engkau memberkati kesehatan keluarga ini ya Bapak. Dari anak, menantu dan cucu-cucunya Engkau memberkati ya Bapak. Bapak, kami juga mau membawa youth ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau menambah-nambahkan jiwa anak-anak youth semakin bertambah. Engkau memberkati ketua youth ya Bapak. Engkau memberkati anak-anak youth semuanya ya Bapak. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, baik itu finansial maupun berkat pendidikan, semuanya Bapak Engkau sediakan ya Bapak, agar mereka di dalam melayani Engkau melalui ibadah youth mereka tetap berkecukupan karena Engkau adalah Jehovah Jireh ya Bapak. Bapak, kami juga mau membawa doa buat anak-anak Sunday School baik yang ada di Sydney maupun yang ada di Indonesia. Biarlah Engkau pakai anak-anak ini Bapak. Biar mereka boleh bertumbuh di dalam rohani. Di dalam rohani mereka, agar mereka boleh jadi terang dan garam untuk keluarga mereka. Bagi orang tua mereka, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak, kami juga tak lupa mau menaikkan doa kami buat jemaat Ephata Malang. Kami mau menyerahkan semua para pelayan-pelayan yang sudah Tuhan percayakan untuk Ephata Malang. Baik itu Kak Charles, Kak Sherin, Kak Agre, Kak El, Kak Priti dan semuanya, Kak Ruth, semuanya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Engkau mencukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka di dalam pelayanan ini ya Bapak. Dan mereka tidak akan kekurangan suatu apapun karena Engkau yang menyediakan. Bapak, kami mau membawa doa buat jemaat-Mu yang ada di Ephata Malang ini Bapak. Kami percaya bahwa Ephata Malang ada itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapak. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat Ephata Malang ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau melindungi, Engkau memberikan kesehatan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang mengalami pergumulan di dalam bidang ekonomi Tuhan Engkau sudah pulihkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan turut campur tangan untuk memberkati jemaat-Mu yang di dalam pergumulan. Terima kasih Bapak. Kami percaya minggu depan kursi ini tidak akan kosong satupun. Semuanya dipenuhi oleh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang terluka, para jurid yang sudah lama tidak beribadah, Tuhan Engkau kirim mereka untuk datang beribadah di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali kita tenangkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Amin. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita ulangi pujian kita dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lebih sungguh lagi katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lebih sungguh katakan waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Amin. Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Amin Tuhan. Terang bagi jalanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hadi. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu adalah terang buat kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang membuat kami lebih dari pemenang. Berbicaralah ya Tuhan, kami butuh Engkau, Allah Roh Kudus. Kami menyadari bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut-Mu akan mengoreksi kami. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus pada saat kami dikoreksi, supaya kami tidak tersinggung dan marah. Engkaulah Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami. Engkau yang akan menghibur kami, supaya kami bisa menerima firman itu
yang mengoreksi kami. Firman-Mu yang akan membuat kami menjadi lebih baik dari kemarin. Ajarilah kami, Allah Roh Kudus, bukankah Engkau pengajar kami, supaya kami bisa belajar, supaya kami bisa bertumbuh, dan semakin hari kami semakin mengerti kehendak Bapa dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami berbuah sesuai dengan kehendak Bapa. Kami menyadari firman-Mu, iya dan amin. Firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu hari bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal selama-lamanya. Untuk itu kami imani ya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, apapun sakit kami pada saat ini, dengan bilur-bilur-Mu kami imani, kami sembuh saat ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan amin. Silakan duduk. Selamat pagi yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan buka Alkitab kita ya dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 16. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 16. Bapak Charles bisa bantu baca Bapak Charles? 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 16. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 16. Baik, 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya
supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sebab apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Charles. Nah, hari ini ya, Rasul Paulus berbicara kepada kita tentang hidup kita sebagai surat yang ditulis bukan dengan tinta, tapi oleh Roh Kudus Allah yang hidup. Ya, hal ini men-challenge kita untuk memikirkan bahwa bagaimana hidup kita menjadi kesaksian yang hidup tentang Kristus kepada dunia ini. Ya, identitas kita sebagai umatnya, ya, bahwa kita adalah surat Kristus, surat yang ditulis oleh Roh Kudus untuk dibaca oleh dunia. Ya. Nah, ayat 1 sampai 3, ya, identitas kita sebagai surat Kristus. Ya. Nah, ayat 1 mengatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, Rasul Paulus memulai dengan menanyakan, apakah ia memerlukan surat pujian? Ya, di sini di dalam bahasa Indonesia diartikan surat pujian. Maksudnya ini adalah surat rekomendasi. Pada zaman itu, kota Korintus adalah kota pusat perdagangan dengan moral yang rendah. Pada zaman itu, surat rekomendasi adalah satu cara untuk memberikan kredibilitas seseorang. Nah, surat rekomendasi itu seperti kalau kita sedang mencari pekerjaan, itu sesuatu yang menguatkan, yang memberikan nilai tambah, memberikan kredibilitas pada seseorang yang sedang melamar pekerjaan. Ya, apalagi kalau bisa mendapatkan surat rekomendasi dari seorang yang sangat dipandang, ya, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, sangat dihormati, atau seseorang yang memiliki reputasi yang baik. Ya, waktu itu saya bekerja di perusahaan yang sekarang Pastor Neni masih bekerja, ya. Saat saya melamar, saya mendapatkan rekomendasi dari Pastor Neni, ya, karena Pastor Neni dikenal dengan baik, ya, etika kerjanya juga sangat tinggi dan memiliki reputasi yang baik, ya. Karena itu rekomendasi yang diberikan oleh Pastor Neni itu adalah sangat baik, saya sangat berharga. Makanya juga saya langsung diterima di tempat pekerjaan itu, ya. Nah, itulah surat rekomendasi, ya. Nah, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jemaat Korintus, ya, mereka sendiri itulah surat rekomendasinya dia. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka adalah surat Kristus yang terbuka dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup mereka adalah bukti dari pekerjaan Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah, ini adalah suatu metafor, ya. Metafor ini
menekankan satu autentisitas bahwa hidup kita harus menjadi kesaksian akan pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Ya, masing-masing dari kita adalah kesaksian yang hidup, ya, living testament, ya, kesaksian yang hidup akan kasih karunia dan akan kuasa dari Roh Kudus. Nah, kalau tinta meninggalkan bekas di atas kertas, ya. Roh Kudus itu meninggalkan tanda di dalam hati kita, ya. Di sini sebutkan uh, loh daging, ya, itu di dalam hati manusia. Nah, kemarin uh, kami sekeluarga pergi ke acara, ya, acara anaknya cici saya yang sedang hamil, ya, udah hamil besar, ya. Kalau di Sydney biasanya sebelum melahirkan, ya, ada acara yang namanya baby shower, ya. Nah, anaknya cici saya nih yang sedang hamil bagikan satu package, ya, bagi-bagikan kepada anak-anak, bagikan satu package isinya macam-macam, ya, ada kuas, ada satu kertas, ya, itu kertasnya itu tinta yang sudah kering, ya, macam-macam warna. Jadi karena sudah kering harus dibasahi gitu dengan air, ya. Kemudian ada satu seperti roti kering gitu, yang bisa diwarnai dengan tinta tersebut. Nah, waktu saya membasahi tinta itu dengan air, ya, saya terpegang tinta tersebut, ya, dan meninggalkan bekas di jari saya, ya. Bekas itu eh, lumayan, ya, jelas gitu, ya, dan juga meninggalkan bekas di baju anak saya yang sedang main tinta itu. Nah, tinta itu memang meninggalkan tanda yang jelas, tapi tinta ini bisa pudar, ya, karena dia bisa dicuci dengan sabun dan bisa hilang. Nah, kalau tinta aja bisa meninggalkan bekas, nah apalagi Roh Kudus, ya. Nah, kalau Roh Kudus memberikan tanda atau mark ini, tanda ini adalah everlasting, ya. Tanda ini adalah kekal, dan itu tandanya adalah di dalam hati manusia. Eh, Hidup kita adalah kesaksian bagi orang lain. Ya, orang di luar sana, ya, Pastor Jimmy sering bilang, ya, orang di luar sana tuh mereka tidak melihat Tuhan Yesus, tapi orang melihat Kristus melalui tindakan dan sikap kita. Nah, hidup kita sendiri itu adalah satu narasi, ya, satu cerita. Karena kita masih hidup, ya, cerita itu yang masih ditulis oleh Tuhan kita. Nah, hidup kita ini mengkomunikasikan apa ke dunia luar sana, ya? Apakah itu satu surat, ya, tentang kasih, satu surat tentang pengharapan, satu surat tentang kasih karunia, ya, atau apakah itu satu cerita tentang keputusasaan? Apakah itu satu cerita tentang perpecahan? Ya, setiap tindakan kita, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, apakah itu merefleksikan kehadiran dan influence dari Roh Kudus, atau malah ketidakhadirannya Roh Kudus itu sendiri? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah membiarkan Roh Kudus menulis cerita hidup kita, ya. Kalau sudah rajin pergi ke gereja, rajin berdoa, pandai berbahasa roh, ya,
Tapi kalau masih suka menipu atau masih korupsi, masih suka gosipin orang lain dan sebagainya, ya, bagaimana itu? Nah, dunia sedang mencari contoh, sedang mencari examples yang genuine, yang real, ya. Pada saat orang-orang di luar sana, ya, melihat hidup kita, apakah yang mereka baca dari hidup kita ini? Ya, apakah kita mencerminkan kasih, mencerminkan pembenaran dan pengampunan Kristus? Apa yang orang lain baca dari surat hidup kita? Apakah kita sudah menjadi true letters, ya, atau surat yang benar, surat yang bukan ditulis dengan tinta, ya, melainkan oleh Roh Kudus Allah yang hidup. Ya, kita lanjut lagi ke ayat 4 sampai 6. Ya, saya bacakan saja. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, jadi inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus, the transformative power of the Spirit. Ya, inilah kuasa yang sanggup mengubahkan, ya, dari Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus membuat perbandingan, ya, perbandingan, ya, saya rasa sangat kontras antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama disebutkan Rasul Paulus membawakan kematian, ya, membawakan maut. Sedangkan perjanjian baru memberikan kehidupan. Perjanjian baru menawarkan, ya, memberikan kasih, karunia dan transformasi, ya. Transformasi ini adalah sangat penting, ya. Hidup kita harusnya memancarkan sukacita dan kebebasan, freedom, ya, yang didapatkan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu pergeseran yang sangat pivotal, ya. Hubungan kita dengan Allah bukan lagi berdasarkan atas aturan atau hukum yang kaku, ya, melainkan berlandaskan pada Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Nah, aturan kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh rules, ya. Orang bule tuh sukanya bilang rules are made to be broken, ya. Aturan itu dibikin untuk dilanggar. Ya, kalau kita lihat lampu lalu lintas, lampu kuning itu tandanya kan siap-siap untuk berhenti. Karena setelah lampu kuning itu kan lampu merah, ya, lampu merah harus berhenti. Berarti lampu kuning itu tanda siap-siap untuk berhenti. Tapi kalau kita tidak bisa berhenti dengan aman, artinya kita sudah hampir dekat dengan lampu merah, tiba-tiba jadi lampu kuning, ya, kan kita kalau berhenti itu harus injak rem mendadak, ya, dan itu berbahaya. Nah, kalau kita tidak bisa berhenti dengan aman, ya, tidak bisa keburu berhenti dengan aman, Anda harus jalan terus, ya. Nah, akhirnya lampu kuning tuh di sini menjadi seperti satu perlombaan, ya. Berapa banyak gitu mobil yang bisa lewat sebelum berganti jadi lampu merah, ya kan? Jadi perlombaan, berapa banyak mobil yang lewat sebelum berganti lampu merah, ya. Mereka menjadi sebenarnya melanggar aturan,
ya kan? Karena itu banyak mobil yang ngebut, ya, karena mereka nggak mau berhenti menunggu lampu merah. Banyak mobil yang ngebut menerobos lampu kuning. Nah, karena hal yang demikian ini, makanya sekarang di lampu merah ya, itu pada dipasangin speed kamera juga. Jadi kalau udah lampu kuning, Anda ngebut, ya. Anda ngebut tuh kan di sini biasanya speed limitnya tuh 60 km per hour ya. Jadi kalau Anda ngebut itu pasti bisa lebih dari speed limit, ya kan? Nah, pasti Anda difoto, fotonya yang sangat mahal, ya, dan akan dikirimi fine, denda, ya. Anda melanggar peraturan. Nah, kembali ya ke ayat di sini. Rasul Paulus menyebutkan bahwa surat ini ditulis dengan Roh Kudus, ya, bukan dengan tinta. Ditulis pada loh hati yang hidup, bukan di atas loh batu. Nah, coba kita ya, renungkan bagaimana Roh Kudus telah bekerja di dalam hidup kita, ya. Apakah kita sudah mengalami momen-momen di mana perubahan ya atau transformasi itu yang sangat besar, ya. Mungkin kita sudah overcome ya, mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya, atau kita sudah bisa memulihkan hubungan yang retak, ya. Semua ini adalah contoh ya, tanda dari pekerjaan Roh Kudus uh, yang membentuk hidup kita menjadi suatu surat yang berbicara tentang kemuliaan Allah, God's glory, ya. Nah, ini menekankan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mengubah hati manusia menjadi surat yang hidup. Nah, transformasi ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan hasil jerih payah kita sendiri. Ini adalah semata-mata hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, it's the work of the Holy Spirit. Nah, esensi dari perjanjian baru itu sendiri bahwa hidup dalam kebebasan yang berasal dari kasih karunia Allah. Ya, seberapa besar kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk mengubah hati kita? Apakah kita sudah membiarkan Dia bekerja secara penuh? Ya, kita lanjut lagi ke ayat 7 sampai 11. Saya bacakan aja ya. Ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, Rasul Paulus ya menyebut kita sebagai ministers atau pelayan-pelayan perjanjian baru.
pelayan-pelayan yang dimampukan oleh Roh Kudus. Ministry ini ya bukan terbatas pada pastor saja, pada leader saja, tapi kepada semua kita yang memanggil Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Yang artinya setiap dari kita memiliki opportunity untuk membagi sharing cerita kita sebagai suatu vessel ya, sebagai satu alat akan kasih Allah di dalam dunia ini yang terus terang desperate ya akan pengharapan. Nah, Rasul Paulus menggambarkan ministry Roh Kudus ini sebagai suatu kemuliaan. Kalau perjanjian lama itu adalah temporary ya dan memudar, kemuliaan dari perjanjian baru adalah kekal atau everlasting. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam ministry, dalam pelayanan ini ya, untuk sharing, kita men-share pesan Kristus yang mengubahkan ya, dengan kita share dengan dunia ini. Nah, selanjutnya ayat 12 sampai 16. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, Rasul Paulus ya membandingkan kembali kemuliaan perjanjian lama dengan kemuliaan perjanjian baru. Ya, yang perjanjian baru ini melampaui perjanjian lama yang memudar. Ya. Nah, Roh Kudus membawa kebebasan atau freedom. Roh Kudus membukakan kebenaran atau truth. Ya, sehingga kita tidak terikat lagi oleh hukum, tapi kita menjadi bebas untuk hidup di dalam kasih karunia atau grace dari Yesus Kristus. Perjanjian baru ya dalam Kristus memanggil kita untuk hidup dalam kebebasan dan kemuliaan yang lebih besar. Kita dipanggil ya untuk memandang wajah Kristus yang akan mengubah kita dari kemuliaan pada kemuliaan ya, from one degree of glory to another. Hidup kita menjadi refleksi dari kasih Tuhan, ya, dari pengampunan, dari kasih karunia-Nya. Ya, kemuliaan ini bukan untuk kita disimpan saja, tapi untuk bercahaya, untuk bersinar dengan terang kepada dunia ini. Nah, di dalam perjanjian lama, ya kita tahu Nabi Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah, ya. Nah, pada saat dia kembali, pada saat dia turun dari gunung dan bertemu dengan umat Israel, mukanya itu bersinar, ya. Mukanya bersinar sampai Musa harus menutupi mukanya dengan kain. Karena saking bersinarnya muka Musa dan orang Israel menjadi takut ya. Mereka meminta Nabi Musa untuk menutupi mukanya. Karena mereka takut melihat mukanya yang bersinar itu. Rasul Paulus di sini menjelaskan bahwa Nabi Musa itu menutupi mukanya sebenarnya bukan karena mau menutupi mukanya yang bersinar, tetapi sebenarnya mau menutupi kepudaran, ya. Jadi kemuliaan itu memudar, ya.
Jadi Nabi Musa itu memakai kain sebenarnya untuk menutupi kemuliaan yang memudar itu sendiri. Eh, Rasul Paulus menekankan bahwa roh membukakan selubung. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebutkan veil. Veil itu selubung, ya, seperti kerudung ya, menutupi muka. Itu veil, ya. Selubung itu ada di dalam hati kita. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa membukakan selubung itu yang ada di dalam hati kita, agar kita bisa melihat kebenaran, ya, yang asalnya dari Yesus Kristus. Nah, pada saat kita memandang kepada Kristus, maka selubung itu akan diturunkan, akan dibukakan. Dan kita pun bisa memandang kemuliaannya. Ya. Nah, banyak ya kalau beberapa bulan lalu saya lihat di YouTube ada yang upload video orang Kristen ya bersaksi kepada orang Yahudi ya di 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 Israel sana ya, mereka tidak bisa menerimanya ya. Nah, itu disebutkan di sini oleh Rasul Paulus karena itu mereka ada veil, ada selubung di dalam hati mereka ya. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa membukakan veil, selubung dalam hati mereka itu ya. Hanya Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus ya. Nah, nah, pada saat kita ya memandang kepada Kristus, selubung itu akan dibukakan. Ya, selubung ini diturunkan atau dibukakan bukan untuk sebenarnya bukan untuk benefit bagi diri kita sendiri saja ya, tapi ini untuk menguatkan kita ya, untuk hidup berani berbagi pengalaman dengan orang lain. Ya, apakah kita sudah membiarkan Roh Kudus membukakan selubung yang ada di dalam hati kita, ya? Sudahkah kita saat kita membukakan diri kita kepada Roh Kudus, kita bisa hidup ya lebih full, lebih penuh di dalam kebenarannya, ya? Dan kita bisa merefleksikan kemuliaannya kepada orang-orang sekeliling kita. Perjanjian baru itu memberikan kebenaran dan kemuliaan yang lebih besar karena Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Nah, saya pernah memberikan kesaksian ya di untuk gereja Efata ya, bahwa pernikahan saya ya dengan Pastor Yuli itu tidak direstui oleh papinya Pastor Yuli ya. Nah, saya pernah share bahwa waktu saya bertamu ya, waktu saya bertemu dengan papinya Yuli ya, saya diusir ya, saya diusir dengan oleh papinya Yuli dengan suara yang keras dan lantang. Saya diusir seperti seekor anjing ya. Nah, dan waktu pun berjalan ya. Kami menikah ya. Kami dikaruniakan anak kami yang pertama, Ilon. Dan suatu hari saya masih ingat banget ya. Suatu hari itu Mami Pastor Yuli itu bertanya kepada saya ya. Bertanya dengan suara yang tegas. Hadi, kamu kan orang Kristen. Kamu dendam nggak sama papinya Yuli? Ya, maksudnya kamu diusir ya. Sorry. Kamu waktu itu diusir seperti itu, kamu dendam nggak sama papinya Yuli? Ya, saya dengan saya dengan tegas, bukan dengan tegas ya, saya dengan yakin, saya bilang, ya,
saya beriman. Saya tidak dendam. Saya tidak pernah menaruh dendam. Ya. Dan saat itu juga maminya Yuli, oke, maminya Yuli menerimanya ya. Uh, uh, Waktu pun terus berjalan ya. Saya dikaruniakan anak saya kedua, Alan. Dan papinya Yuli itu kan dia tinggal di Hong Kong ya. Dia tidak tinggal di Sydney. Apalagi setelah kami menikah ya. Papinya Yuli itu nggak pernah datang lagi ke Sydney. Akhirnya suatu hari papinya Yuli itu memutuskan untuk kembali ke Sydney, datang ke Sydney ya. Nah, waktu datang itu ya sedikit sekali ya kata-katanya, juga tidak ada senyumnya ya. Pokoknya orangnya diem aja. Kalau diajak bicara juga cuman jawab basa-basi aja gitu ya. Tapi papinya Yuli mau gitu main dengan anak-anak saya ya. Dan waktu pun berjalan ya. Papinya Yuli sesudah itu balik lagi ke Sydney ya, kedua kalinya ya. eh kali keduanya ini sudah berubah ya. Papinya Yuli udah bisa bicara banyak ya. Dan kalau ditanya dia mau bicara banyak dan juga mau ketawa-tawa, apalagi dengan cucu-cucunya ya sudah tawa-tawa. Nah, waktu papinya Yuli mau pulang ke Hong Kong ya, setelah visit Sydney ya, dia balik lagi ke Hong Kong. eh, Papinya Yuli itu minta saya yang nganterin ke airport ya, minta saya yang nganterin ke airport ya. Dan waktu kita berpisah di airport, saya surprise. Kenapa? Karena papinya Yuli dia memeluk saya ya. Terus terang, saya nggak pernah dipeluk oleh orang orang tua atau ya orang yang lebih tua ya. Orang orang tua saya eh, juga namanya orang zaman dulu ya, nggak pernah peluk anaknya gitu ya. Jadi waktu dipeluk oleh papinya Yuli, saya kaget gitu ya. Oh, saya bilang, oh terima kasih Tuhan ya, semuanya sudah menjadi baik ya. Nah, waktu maminya Yuli bertanya pada saya, apakah saya dendam? Ya, saya nggak dendam. Ya, nah, Pak Pendeta Yuli itu masih ada satu adik perempuan. Ya, nah dia menikah dengan orang Singapura dan pernikahan mereka juga tidak disetujui oleh papinya Yuli. Ya, eh, dan itu juga mereka jadi adik ipar saya itu ya, suaminya adiknya Yuli itu juga bisa bicara baik-baik dengan papinya Yuli ya. Nah, suaminya adiknya Yuli itu bukan orang Kristen ya. Dia aja itu tidak dendam, dia juga tidak direstui ya. Dia aja tidak dendam ya. Masakan saya yang orang Kristen saya dendam ya kan? Saya harus tampil lebih beda daripada orang yang bukan orang Kristen. Betul nggak? Ya. Jadi eh, puji Tuhan ya, eh, inilah surat hidup saya ya yang ditulis oleh Roh Kudus ya. Meskipun saya disakiti, dilukai ya, saya tidak menaruh dendam ya. Dan saya juga memaafkan. Saya mengerti pada saat itu karena segala hal dan banyak hal, ya mungkin karena itu papinya Yuli tidak menyetujui pernikahan saya dengan Pastor Yuli ya. Uh, nah, uh, itu saja ya kesaksian saya.
tentang cerita hidup saya ya. Sorry. Jadi konklusinya, mari kita ya berusaha kita membiarkan Roh Kudus menulis cerita hidup kita ya, agar Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kebenarannya dan kasih karunia-Nya ya, agar hidup kita itu menjadi mantap ya, menjadi indah dengan perjanjian baru, agar hidup kita bisa menjadi satu kesaksian ya, satu kesaksian akan kasih, love ya, pengharapan dan transformasi ya. Mari kita terus berusaha agar hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hidup tentang Kristus kepada dunia ini. Ya, terima kasih. Mari kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Pastor Hadi. Kita mau naikkan pujian kita. Mari kita kembali tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Dari sini dari Surabaya Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang boleh mendengar, sehingga kami bukan saja sebagai pendengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Doa berkat kepada Pastor Hadi. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami melangkah. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami seal firman-Mu Tuhan, supaya iblis tidak mencuri firman-Mu. Kami seal firman-Mu ini agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Roh Kudus agar kami bisa
bertumbuh menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi surat yang ditulis oleh Roh Kudus, menjadi kesaksian pada dunia ini. Mari kita terima doa berkat. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Dia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di atas kayu salib karena kasih yang besar dalam hidup-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah sistem imun-Mu, semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan sel kanser yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup-Mu, sehingga pada saat Kau duduk lebih tinggi daripada yang lain, dan pada saat Kau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu semua bukan karena kekuatan-Mu, dan itu bukan karena kepintaran-Mu, dan itu juga bukan karena keuangan-Mu. Itu semua karena Bapa-Mu di surga yang memelihara hidup-Mu, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-Mu hingga akhir zaman. Dan turunlah segala berkat yang dahsyat di dalam satu nama yang dahsyat, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat mengatakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Hadi untuk